dan kampung tumbuhan. Di balik pegunungan yang sejuk, tersembunyi sebuah desa kecil yang indah bernama Kampung Tumbuhan. Penduduknya hidup sederhana dan akrab dengan alam. Mereka menanam padi, memetik buah, dan berdagang hasil panen di pasar kecil. Namun, mereka mempunyai satu kebiasaan yang berbeda. Mereka tidak menggunakan uang rupiah. Mereka masih memakai sistem barter, menukar barang dengan barang. Mau beli telur, tukar saja dengan singkong. Mau beli buku, tukar saja dengan mangga atau kerang laut. Semua berlangsung begitu saja tanpa adanya hitung-hitungan uang. Suatu hari, datanglah seorang anak dari kota bernama Upi. Ia duduk di kelas 8 SMP dan ikut ayahnya yang ditugaskan sementara sebagai guru di desa itu. Upi cerdas, penyayang, dan punya rasa ingin tahu yang besar. Hari pertamanya di pasar desa membuatnya kebingungan. Ia melihat seorang ibu membeli gula dengan 2 batang kayu manis dan seorang anak menukar tas bekas dengan 5 buah pisang. Kok enggak pakai uang rupiah ya? Gumam Upi. Lalu ia mencoba membeli air kelapa muda dengan uang 5.000 rupiah. Ini Bu, aku beli pakai uang ya, katanya sambil menyodorkan uang kertasnya. Namun si penjual hanya tertawa ramah dan berkata, "Nak, di sini kami belum pakai uang begituan. Kamu punya daun kering atau kelapa muda?" Upi pun terdiam. Ia mengetahui bahwa rupiah adalah alat pembayaran yang sah. Ia pun berpikir, uang rupiah harus dikenakan kepada mereka, bukan hanya soal belanja saja, tapi sebagai lambang kebanggaan dan jati diri bangsa kita. Lalu, keesokan harinya, Upi membawa uang rupiah ke sekolah dan ditunjukkan kepada teman barunya Dano. "Lihat ini Dan, ini uang 1.000, gambarnya Tari Tifa dari Papua. Kalau yang ini uang 5.000, gambarnya pahlawan nasional. Setiap rupiah pasti punya cerita, bukan hanya alat pembayaran saja, tapi lambang kebanggaan bangsa kita," kata Upi. Lalu teman-temannya pun tertarik dan mereka pun belum pernah melihat uang dengan cara seperti itu. Sejak itu, Upi mulai membuat kelas cinta rupiah. Mereka pun diajarkan oleh Upi cara menghitung uang, menabung, dan membuat daftar belanja sederhana. Kalau kalian punya uang 10.000, jangan dihabiskan semua, simpan sebagian. Karena uang bukan hanya untuk hari ini saja, tetapi untuk masa depan, kata Upi. Bukan hanya anak-anak saja, tapi para orang tua pun mulai tertarik dan secara perlahan kampung itu pun mulai mengenal rupiah. Para penjual menambahkan daftar harga barang dengan satuan rupiah. Dan yang lebih membanggakannya, kepala desa itu pun berkata, "Mulai hari ini kita secara mengenal rupiah. Ini bagian dari kita menjadi warga negara yang cinta dan paham rupiah." Beberapa minggu kemudian, kampung itu pun mulai berubah. Penduduk desanya pun sudah mengenal rupiah, bukan hanya sekedar alat pembayaran saja, tapi lambang
dan simbol kedaulatan dan persatuan. Saat itu, kembalilah Upi dan ayahnya ke kota. Dan warga berkumpul ramai di balai desa memberikan hadiah kepada Upi sebuah tas anyaman bambu yang bertuliskan, "Terima kasih Upi, karena kami mengenal dan mencintai rupiah." Upi pun tersenyum haru dan berkata, "Rupiah bukan hanya soal belanja saja, tapi di dalamnya ada sejarah, budaya, dan perjuangan bangsa. Kalau kita cinta Indonesia, kita juga harus cinta dan paham rupiah." Begitulah kisah Upi, anak kota yang dengan sabar mengajarkan rupiah kepada warga desa. Dari kisah ini, kita diajarkan bahwa rupiah adalah alat pembayaran bukan hanya sebagai alat pembayaran saja, tetapi mempunyai simbol dan makna yang mendalam, seperti kedewasaan dalam mengelola keuangan, cinta tanah air, dan kebanggaan. Saat kita mengenal dan memahami rupiah, kita menjadi warga negara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Terima kasih.